Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh mungkin bukan bermaksud mendahului daripada informasi manajemen gitu ya, tapi insya Allah katanya teman-teman besok akan ada Wilujeng Sumping kembali. Nah, ini pas gitu ya di acara launching, di acara yang memang ditunggu-tunggu gitu ya, perilisan pemain baru dan juga perilisan jersey baru dan sponsor baru gitu ya. Nah, ini memang menjadi satu momen yang pas ya, biar lebih semarak saja, biar lebih tidak nyesel lah yang datang katanya gitu ya. Jadi yang datang ke acara langsung bisa menyaksikan langsung pemain baru katanya. Nah, ini insya Allah katanya teman-teman, kalau memang tidak ada halang melintang, besok akan diumumkan pemain barunya siapa atau posisi apa gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah ada satu atau ada dua pemain, atau memang katakanlah satu pemain yang diperkenalkan. Apakah ini memang yang sudah beredar rumornya di tengah teman-teman Bobotoh, atau memang betul-betul yang fresh gitu ya, atau fresh graduate, atau ya memang tidak ada yang bocor informasinya, tiba-tiba besok diperkenalkan biar lebih wah gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau memang yang beredar informasinya mengenai seorang penjaga gawang atau seorang kiper teman-teman gitu ya, kiper asing. Nah, kalau memang benar ya berarti sudah sesuai dengan apa yang memang terjadi selama ini atau dalam seminggu terakhir, atau ya kita tarik lebih jauh lagi, benang birunya adalah memang sudah oke gitu ya dari manajemen, tinggal nunggu dari pelatih apakah membutuhkan seorang kiper atau tidak katanya gitu ya. Jadi Wahaji Umu waktu itu mengatakan kita justru menunggu, kalau memang pelatih oke, butuh ya kita beli gitu ya. Dan memang kemarin Mario Jozic atau asisten pelatih dari Persib Bandung ini menyatakan bahwa ya perlu katanya untuk mengarungi 4 kompetisi di musim yang akan datang, perlu tambahan seorang kiper. Jadi sudah klop, manajemen dan juga tim pelatih setuju menambah kiper. Jadi apakah besok sudah ada sosoknya atau memang baru hanya papan orangnya saja. Nah, ini yang mudah-mudahan sudah adalah orangnya gitu ya teman-teman di kita gitu ya. Tapi biasanya mah kan pemain-pemain Persib baru yang baru bergabung itu kan dijemput di bandara gitu ya, lalu sudah beredar fotonya. Nah, ini tidak ada apakah memang baru deal secara lisan atau deal ya tinggal nanti datang tanda tangan, atau memang sudah ada beneran orangnya besok ya, kita saksikan besok saja teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang sudah punya tiketnya ya silahkan disaksikan keseruan besok mulai jam 4 sore teman-teman gitu ya, disiarkan live di GTV. Buat teman-teman juga yang memang tidak bisa hadir, tenang naon, kita saksikan secara live saja. Tapi ada informasi tambahan teman-teman, menurut manajemen ini tadi baru kita update gitu ya dari tim redaksi juga, tidak akan disiarkan live di YouTube Persib teman-teman. Jadi live-nya di RCTI Plus atau di RCTI itu aplikasinya lupa saya, pokoknya di live streamingnya situ gitu ya kan. Kalau di Indosiar mah streamingnya di video.com gitu ya. Nah, kalau RCTI juga ada live via Vision Plus gitu ya, di Vision Plus. Jadi live via streamingnya di Vision Plus gitu ya teman-teman, tapi berbayar tentu saja. Nah, ini ya nggak apa-apa, kan sudah kita infokan dari beberapa hari yang kemarin, mulai musim depan atau mulai dari sekarang Persib sudah mulai berbisnis gitu ya. Jadi apapun pasti ada sangkut pautannya dengan bisnis, karena Persib Bandung sudah mengeluarkan modal cukup besar teman-teman untuk membangun skuad tim untuk 4 kompetisi mendatang gitu ya. Jadi wajar kalau apa-apa sekarang bisnis, karena
industri sepak bola sekarang tujuannya adalah bisnis gitu ya. Baik teman-teman, itu sekedar intermezzo pembukaan di awal saja, dan ini juga ya kita nggak ngebahas siapa calon yang memang kalau besok diperkenalkan gitu ya untuk calon pemainnya, apalagi yang beredar seorang penjaga gawang, ya kita juga sengaja tidak merumorskan kembali lah, karena ya bisa jadi orangnya yang pernah kita rumorskan atau yang memang betul-betul baru gitu ya. Besok lah biar kejutan aja gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, ini juga dari cara pengenalannya. Nah ini akan sedikit beda katanya gitu ya. Akan ada nantinya kayak fashion show masalah jersey terbaru gitu ya. Jadi beberapa pemain, ada artis juga katanya, ada juga beberapa influencer yang lain nanti akan berjalan mengenalkan atau mengenakan jersey terbaru Persib Bandung. Nah, apakah salah satunya nanti akan ada oleh pemain baru tersebut? Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Tapi intinya mah akan ada beberapa hal menarik besok di acara launching jersey, launching pemain, dan juga launching sponsor baru untuk musim depan gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya bahas apa lagi ya biar tidak membahas rumor nih. Kita bacakan pertanyaan saja mungkin ya teman-teman, biar kita terlupakan sejenak lah daripada rumors. Nah ini juga karena waktunya memang sudah sangat mepet, tidak ada waktu lagi di hari yang spesial, diumumkannya juga di tanggal yang spesial. Oh iya, satu lagi saya lupa tadi, ada tambahan, Persib Bandung mengunggah satu, entah ini bisa dikatakan kode keras atau tidak, nanti bisa tolong ditampilkan, nanti saya kasih filenya ya buat teman redaksi, karena ini langsung masuk ke saya gitu teman-teman bocorannya. Nanti bisa diedit di sini atau diperlihatkan lah. Jadi Persib Bandung mengunggah satu teka-teki apakah ini kode keras atau bukan, karena menyangkut angka 1 gitu ya teman-teman, menyangkut angka 1. Nah apakah 1 ini menandakan ya satu orang yang besok akan diperkenalkan, atau nomor 1 yang identik dengan nomornya penjaga gawang atau nomor kiper gitu ya. Nah ini kita bisa lihat ya besok langsung, apakah ini hanya sekedar postingan saja atau mengandung suatu kode yang memang kita harus membaca sebagai kode keras gitu ya teman-teman. Ya kita saksikan besok saja teman-teman bagaimana cara Persib mengenalkannya, karena Persib juga mengandeng satu komunitas baru. Biasanya kan kalau ada komunitas mah ada pengenalan pemain baru gitu ya. Jadi di antos enjing tabuh opat sonten ya. Baik teman-teman, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Kang, naha manajemen teh investasinya karena pemain kuduna investasi ke fasilitas oge. Jadi gini teman-teman, ini mah bukan kami tidak tidak sebagai juru bicara manajemen ya, enggak. Jadi kalau kenapa menurut kami gitu ya, Persib Bandung lebih besar untuk musim ini atau musim depan lah, itu lebih besar atau lebih berat berinvestasi ke pemain ya, karena kita ingin mendapatkan satu experience yang baru gitu ya, satu hasil yang memang ingin lebih dari sebelumnya. Jadi ya investasi di pemain, ya sekarang gerbong kita eksekutif semua teman-teman gitu ya. Ya kita juga tahu lah kalau memang naik kereta, naik gerbong eksekutif ya mahal gitu ya untuk tiketnya. Nah sekarang juga pemain eksekutif ya harganya juga lumayan mahal teman-teman. Jadi kenapa investasi ke pemain? Karena pemain itu yang pertama bisa membawa brand Persib secara langsung teman-teman, dampaknya secara nyata dan langsung. Semua netizen sepak bola Indonesia pasti tahu, waduh si ini ke Persib. Jadi kan tanpa promosi yang berlebihan, orang-orang udah pasti tahu gitu ya, waduh ini pemain bergabung dengan Persib ya. Contoh beberapa pemain
tim nasional Indonesia gitu ya yang gabung di musim ini. Nah juga untuk yang kedua, kenapa investasi ke pemain? Karena begini teman-teman, kita akan menghadapi beberapa kompetisi gitu ya, katakanlah Liga 1 domestik lah, Liga domestik kita kalau juara Liga 1 musim depan berapa M yang kita dapatkan gitu ya. Lalu jika sekarang sudah ada lagi League Cup gitu ya, League Cup kalau memang kita menang berapa M lagi yang kita dapatkan gitu ya. Lalu ada Shopee Cup kalau kita menang berapa M lagi yang kita dapatkan gitu ya. Lalu kalau memang misalkan ACL 2 kita melangkah sejauh-jauh mungkin gitu ya. Nah ini ya berapa M lagi gitu yang kita dapatkan. Jadi investasi di pemain untuk membeli prestasi ini ya wajar gitu ya. Tapi ya memang seharusnya ada untuk fasilitas juga, tapi mudah-mudahan lah kalau memang kritikan kita gitu ya musim ini soklah tenanon udah terlanjur, tapi kalau untuk musim depan minimal 50-50 atau ya sudah harus ada yang diseimbangkan lah kumacara nama itu ya manajemen yang bisa berhitung mungkin ya teman-teman, karena yang mempunyai budgeting ya tim manajemen gitu ya. Jadi untuk saat ini investasi ke pemain saya pikir tidak masalah, karena semakin berat kompetisi yang banyak akan kita ikutin gitu ya, semakin banyak juga nanti benefit yang akan didapatkan. Contohnya juga sponsor baru kita juga lumayan besar masuknya ya. Lalu juga yang pertanyaan kedua, apakah benar Kang aturan baru bahwa asisten pelatih lokal harus ada 2? Ya betul, kalau untuk di I-League ya gitu ya, I-League menerapkan aturan baru musim depan. Di BRI Super League ini harus ada 2 asisten lokalnya. Namun alhamdulillah kalau Persib Bandung mah kan sudah ada 2, bahkan ada 3 gitu ya. Ada Coach Yaya Sundaria, lalu ada Coach Juve, lalu ada Coach Imade gitu ya. Walaupun ya memang minimal harus punya lisensi A, tapi ya udah punya lah gitu ya. Nah ini juga memang kenapa katanya berdasarkan keputusan I-League harus ada 2 asisten lokal, karena untuk regenerasi pelatih teman-teman, regenerasi pelatih lokal ini sangat dibutuhkan untuk Indonesia, karena kan kita apa-apa pelatih asing-asing. Nah ini jadi biar bisa mentransfer ilmu dari pelatih asing ke asisten pelatih lokal ini, sehingga pelatih lokal ini punya jam terbang yang banyak juga, punya pengetahuan yang banyak juga dari beragam pelatih yang memang ada gitu ya di kita. Nah ini memang tujuan dari I-League seperti itu. Jadi kalau memang nantinya asisten pelatih lokal ini bisa menjadi pelatih kepala, nah sudah punya skema bermain yang memang sama dengan pelatih-pelatih Eropa gitu teman-teman. Itu kenapa mesti ada 2, karena regenerasinya sekarang kan melambat gitu ya. Pelatih lokal tuh udah agak tergerus, jadi mau dibudidayakan lagi seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya jam berapa ini teh? Ya satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa benar Persib akan berhome base di SJH selama 1 musim penuh karena GBLA akan direnovasi total? Kalau 1 musim penuh saya pikir tidak sampai 1 musim penuh gitu ya, maksimal setengah musim, dan itu pun saya pikir nggak nyampe setengah musim kita udah balik lagi ke GBLA. Namun yang jelas ya ini juga sekali lagi teman-teman punten-punten gitu ya, kalau memang perkiraan kami minimal ya mungkin bulan ke-10 bisa bermain di GBLA kalau memang ingin melihat betul-betul lapangannya ini nyaman gitu ya. Namun ya di sini juga bukan hanya perkiraan, tapi kan ada data dan faktanya gitu ya teman-teman. Jadi data yang kami dapatkan ini berdasarkan pernyataan terakhir dari Kang Aditya pada saat tanggal 5 Agustus awal bulan lah, pada saat peresmian sponsor baru yaitu Semen Kujang. Di situ Kang Aditya mengatakan bahwa ya antara tanggal 12 atau 14 Agustus sebetulnya sudah selesai katanya pengerjaan GBLA. Jadi untuk
kualifikasi ACL2 ini menghadapi Manila Tiger sudah bisa ada di GBLA gitu ya untuk pertandingannya, tapi kenyataannya kan 0-0 gitu ya, tidak ada, malah kita pindah ke SJH. Nah ini teman-teman juga biar mendapatkan informasi yang utuh gitu ya, yang biar nggak katanya. Nah ini kita coba putar, mungkin nanti teman-teman redaksi minta tolong ya diputar rekaman dari Kang Aditya mengatakan bahwa ya GBLA selesainya kapan dan bagaimana lah gitu ya. Nih kita coba dengerin dulu sekilas teman-teman, biar teman-teman juga bisa mendapatkan satu sudut pandang baru. Jangan ngelakuin apa-apa dulu, biar fokus ngedengerin suara Kang Adityanya dulu ya teman-teman. Mangga silahkan. Jadi satu yang mesti diluruskan, kami itu tidak mengerjakan sendiri, kita tuh pakai kontraktor. Kontraktornya juga berdasarkan hasil tender. Jadi kita ada beberapa kontraktor datang ke sana, visit segala macam tender, akhirnya kita memilih si X inilah, yang kita belum bisa bilang siapa. Nah, based on dari jadwal pengerjaannya itu seharusnya di tanggal 12-an, 14-an itu sudah selesai pengerjaannya. Tinggal nunggu si rumputnya itu tumbuh merata menyeluruh ke seluruh stadion. Sehingga kodarulnya alhamdulillah blessing kita mundur ke 31. Jadi kita ada waktu sekitar 2 minggu untuk nungguin sampai benar-benar rumputnya itu nyaman lah gitu. Nah, progresnya alhamdulillah on track. Terakhir juga 2 hari yang lalu saya cek grafik semuanya oke. Ya mudah-mudahan lah sebelum tanggal 31 udah siap untuk playoff. Baik, jadi tadi sekilas Kang Aditya mengatakan kan yang kita soroti adalah Kang Aditya ini mendapatkan informasi dari orang lain atau ya dari orang kepercayaannya lah gitu ya, atau ya siapa yang memang bisa diandalkan mengenai GBLA. Jadi menurut Kang Aditya, saya mendapatkan info dari si A gitu ya, bahwa GBLA akan rampung di tanggal 12 atau tanggal 14 Agustus, jadi bisa digunakan, sudah oke semuanya katanya. Nah ini yang menjadi sorotan kami adalah kenapa ada data dan faktanya gitu yang kita harus kritisi, bahwa apakah memang laporan dari bawah dari anggota-anggota di bawah Kang Aditya ini memang laporannya ABS atau asal Bapak senang atau bagaimana gitu ya. Takutnya laporan kumaha yang diterima Kang Adit oke-oke aja gitu ya, makanya Kang Adit sendiri yang harus bertanggung jawab karena menjadi tameng gitu ya, daripada ya anak buahnya atau mungkin orang kepercayaannya yang memang agak-agak gitu. Nah ini makanya kenapa kita juga ingin setidaknya di manajemen Persib Bandung ini minimal ada audit intern dulu lah gitu ya. Ya jaga-jaga, kalau memang tidak ada apa-apa mah ya alhamdulillah, tapi ya kalau ada apa-apa kan bisa terdeteksi lebih dini gitu ya teman-teman. Mungkin itu, jadi ya teman-teman sudah dengar tadi bahwa Kang Ade sendiri kan nerima laporannya dari si A, dari si B gitu ya. Jadi ya intinya mah harus saling bertanggung jawab saja siapa yang diberikan kepercayaan, biar ya kita semua juga tidak menyalahkan satu dan yang lainnya lah gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.